Masuknya pasal penghinaan presiden dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuai pro dan kontra karena dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benika Harman menyebut tak seharusnya pasal penghinaan presiden kembali masuk RKUHP. Pasalnya, sudah ada putusan MK yang menyatakan pasal itu dihapus karena dinilai rawan disalahgunakan oleh penguasa. Menanggapi hal itu, Menkumham Yasona Lawli menegaskan pasal itu justru harus dimasukkan ke dalam RKUHP agar kebebasan berpendapat tidak kebablasan. Yasona juga memastikan pasal tersebut tidak akan mengurangi hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan presiden dan pemerintah. Yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, Pak. Itu anarki, Pak. Memberikan orang, saya kira kita tidak harus sampailah kepada banyak mengkritik, demokrasi liberal. Memang arah kita mau ke sana. Free for all for free. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Dalam cuitannya di Twitter, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sebelum saya menjadi Menko dan ada polemik perlu tidaknya pasal penghinaan kepada presiden masuk ke KUHP, saya menanyakan sikap Pak Jokowi. Jawabnya, terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Jadi menurut Pak Jokowi, sebagai presiden mau memasukkan atau tidak pasal penghinaan kepada presiden ke KUHP, putusannya terserah pembahasan di legislatif. Meski diubah menjadi delik aduan dan hanya presiden yang bisa menjadi pelapor, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai tetap saja presiden adalah lembaga negara, sehingga perlu kritik dari suara publik untuk presiden. Maka bukankah pasal penghinaan secara umum sudah cukup untuk mengakomodir itu? Dan sesungguhnya hal yang lain secara internasional, PBB mendorong penghinaan masuk ke dalam ranah perdata. Kalaupun dia ada di KUHP, maka harusnya sanksinya bukan pemenjaraan tetapi denda. Sejumlah pasal penghinaan presiden yang memicu kontroversi diantaranya, pasal 217 KUHP menyebutkan setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 218 ayat 1 RKUHP menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 219 RKUHP menyebutkan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak hanya presiden, pasal penghinaan DPR juga masuk dalam RKUHP. Ini tercantum pada pasal 353 ayat 1 di draft RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara secara tulisan maupun lisan dapat dipidanakan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Pasal penghinaan presiden pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. MK menilai beberapa pasal bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan manipulasi. Tim Liputan, Kompas TV.